Tematik kelas 5, tema 3, subtema 3, upaya pembangunan sosial budaya dan seni rupa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tematik bersama Bu Rosita. Sebelum melakukan pembelajaran kali ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, seperti yang kemarin sudah dijelaskan sama Bu Rosita, keragaman sosial budaya itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Berbagai macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan keragaman sosial budaya ini menjadi modal pembangunan nasional karena dengan adanya keragaman suku dan budaya membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Keberagaman bukan menjadi alasan untuk berpecah belah. Toleransi juga akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keberagaman karena keberagaman itu merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Nah, ada berbagai macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Contohnya adat istiadat, kesenian daerah, rumah adat, suku, dan bahasa. Contoh dari adat istiadat itu seperti yang ada di lingkungan daerah kalian. Kesenian daerah itu juga ada tarian, alat musik, kemudian ada lagu daerah, dan sebagainya. Kemudian ada rumah adat, ada yang namanya, kalau di Minang ada rumah gadang, kalau di Jawa ada yang namanya rumah joglo ya. Kemudian ada suku, berbagai macam suku yang ada di Indonesia, ada suku Jawa, Betawi, Sunda, Madura, Bugis, dan sebagainya. Bahasa pun juga begitu. Indonesia memiliki berbagai macam bahasa. Ada lebih dari 700 bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa daerah ini seperti contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Madura, dan bahasa lainnya. Nah, ada berbagai macam manfaat keberagaman sosial budaya. Yang pertama yaitu menarik minat para wisatawan asing dari dalam dan luar negeri. Kemudian memupuk sikap toleransi dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Juga menumbuhkan rasa nasionalisme atau bangga untuk menjadi bangsa Indonesia dan berbangsa Indonesia, serta memperkaya budaya bangsa. Yang terakhir dan tak kalah pentingnya, dengan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia dan memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya. Nah, bagaimana sih dengan berbagai macam keberagaman itu? Sikap kita dalam menjaga keberagaman antara lain menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Kemudian mengembangkan sikap toleransi, mempelajari budaya yang ada di Indonesia, menjadikan keberagaman sebagai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan memanfaatkan keberagaman itu untuk bekerja sama. Keberagaman yang ada di Indonesia ini mendukung pembangunan sosial budaya bangsa. Nah, apa sih pembangunan sosial budaya itu? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan masyarakat sosial budaya di Indonesia. Peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui kegiatan dalam sebuah adat istiadat. Beragam adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya karena kegiatannya mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama. Nah,
Berikut ini ada beberapa contoh adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya. Contohnya kalau di Jawa, ini ada yang namanya bersih desa. Bersih desa itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang didapatnya. Kemudian ada suba. Suba ini sistem pengairan sawah atau irigasi yang digunakan dalam bercocok tanam secara organisasi dan di daerah Bali. Kemudian ada Ngeba Bali. Ngeba Bali ini adalah adat membuka lahan baru untuk berladang di daerah Lampung. Setelah itu ada Sasi Laut. Sasi Laut ini adalah tradisi waktu memanen ikan yang terdapat di daerah Maluku. Tujuan pembangunan di bidang sosial budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Bidang pembangunan sosial budaya itu antara lain adalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan pariwisata, kependudukan, pemuda dan olahraga, dan sebagainya. Nah, apa sih upaya untuk membangun sosial budaya ini? Upaya untuk membangun sosial budaya membudayakan semangat gotong royong, tolong-menolong antar masyarakat, membiasakan musyawarah mufakat, melestarikan budaya daerah, dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Di dalam keragaman sosial budaya terdapat interaksi sosial budaya. Salah satu bentuk interaksi budaya adalah organisasi. Contohnya, organisasi yang didirikan warga untuk membuat kerajinan atau keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Anggota organisasi berasal dari berbagai suku dan agama yang saling bekerja sama dan saling membantu. Atau contohnya adalah sanggar tari yang juga termasuk organisasi, karena siapapun dapat menjadi anggotanya. Tujuannya adalah mengembangkan bakat dan kemampuan anak bangsa serta memajukan budaya Indonesia melalui tarian. Organisasi merupakan suatu pola hubungan antara individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk menjadi pemersatu anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, berikut ini adalah tujuan pembangunan sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata. Karena dengan keberagaman itu otomatis meningkatkan devisa negara. Yang pertama tujuannya adalah mengembangkan kebudayaan nasional, kemudian mengembangkan kebebasan berkreasi dan kesenian, melestarikan apresiasi nilai seni dan kebudayaan nasional, menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai pengembangan pariwisata, mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat. Ternyata budaya yang ada di Indonesia banyak sekali serta membuat bangga bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, selain keragaman budaya yang ada di Indonesia, kita juga memiliki berbagai macam kesenian. Nah, kesenian ini ada yang berupa seni rupa. Seni rupa ini disebut dengan seni rupa Nusantara. Antara lain contohnya adalah batik, tenun, ukiran, anyaman, topeng, wayang, dan keramik. Hari ini kita akan membahas tentang batik. Anak-anak pasti tahu, baru-baru ini kita memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Nah, batik ini sudah menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tapi juga syarat dengan makna hidup yang berbeda dan luar biasa. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki motif batik sendiri. Ini contoh dari corak batik Nusantara. Bagaimana sih cara membuat serta bahan-bahan membatik itu? Nah, ini bahan dan alat membatik
itu adalah malam atau lilin. Kemudian ada canting, ya, buat menggambarnya. Kemudian ada kain, ada wajan dan kompor, serta ada gawangan untuk meletakkan batik yang akan digantung. Di situ sudah bahan dan alat membatiknya sudah diberi nomor sama Bu Ita di gambar ya. Nah, teknik pembuatan batik ini ada 3, yaitu batik tulis yang biasanya menggunakan canting, kemudian ada batik cap yang menggunakan stempel, kemudian ada batik cetak yang biasanya menggunakan sablon. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Ita. Berikut ini Bu Ita beri tugas ya, silahkan untuk mengerjakan di e-learning kalian. Terima kasih anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.